Pak Ya. Apri sudah melaksanakan tugasnya ya mengajar hari ini. Iya Pak. Eh, Mungkin saya boleh tahu Pak refleksinya terkait dengan proses yang kita sudah lakukan hari ini. Bagaimana perasaannya Pak? Ya. Ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa saya tidak akan deg-degan, tapi ternyata Deg-degan Pak? ya deg-degan setelah ada teman sejawat yang masuk memperhatikan cara mengajar saya, ternyata saya masih kurang pede Pak. Oh, masih kurang pede Iya. Pak, ya. Masih Nah deg-degan kira-kira tadi. Bapak katakan masih kurang pede. Iya. Nah gimana Pak? Ada enggak solusi yang bisa dilakukan ke depannya untuk bisa semakin pede gitu Pak? Iya. Mungkin kedepannya saya akan setiap saat mengajak teman-teman yang lain, guru-guru yang lain juga untuk masuk di kelas Masuk ke saya, dalam. ya, melihat cara saya mengajar, kemudian mereka memberikan umpan balik. Wow, terhadap keren yang sekali Pak, belajar saya. luar biasa. Jadi itu akan membuat Bapak terbiasa ya, Terbiasa, gitu, Pak, ya. luar biasa Pak ya. Jadi kapan mulai dilakukan itu Pak kira-kira? Mungkin secepatnya Bu. Mungkin besok kalau bisa. Mungkin besok ya, luar biasa. Kalau Pak. ada guru yang free, saya akan ajak untuk datang di kelas saya. Ya, solusi yang baik Pak ya, oke baik Pak. Kita lanjut Pak. Selain itu kira-kira ada perasaan lain nggak Pak? Terkait dengan materi yang mau disampaikan, mungkin ada masalah kah atau gimana Pak? Ya, tentang yang berdiferensiasi tadi, ternyata Diferensiasi. ya saya belum mampu untuk memetakan peminatan dan gaya belajar Gaya mereka. belajarnya, ya. Masih ada yang tercecer lah begitu Pak, karena ternyata setiap saat anak-anak juga minatnya itu, kadang saya katakan ini tidak berminat, ternyata minat, ini minat, ternyata tidak gitu. Gitu ya Pak ya. Dan Oke. gaya belajar mereka juga saya pernah adakan pemetaan, tapi ternyata bisa saja berubah. Masih berubah gitu ya Pak ya. Oke baik Pak. Jadi memang saya perhatikan juga Pak di observasi, saya melihat belum khusus untuk di bagian ini Pak ya, di bagian diferensiasi memang masih kurang Pak. Perlu saya sampaikan juga Pak ya terkait dengan hasil observasi bahwa hal-hal yang perlu dikembangkan itu ya Bapak sudah lakukan dengan baik. Termasuk pembelajaran yang menyenangkan itu saya lihat anak-anak tadi di kelas itu sangat senang Pak ya, mereka sangat luar biasa, sangat antusias untuk belajar. Kemudian memotivasi murid Bapak sudah lakukan dan benar-benar anak-anak kita itu termotivasi Pak. Nah berikut cara menyampaikan juga saya kira sudah maksimal, sudah bagus. Memang di diferensiasi ini menurut catatan saya juga seperti itu Pak. Masih kurang ya, masih kurang. Nah, gimana Pak? Kalau menurut ukuran Bapak kan Bapak katakan tadi diferensiasi itu masih sangat kurang. Nah, boleh saya tahu Pak, kalau tadi itu diferensiasinya Bapak itu pada level berapa Pak? Kalau dilevelkan itu dari 1 sampai 10, kira-kira di posisi di mana Pak? Mungkin baru 6. Baru 6 ya? Ya, padahal kemarin direncanakan 7 Pak ya? Iya. Oke. Iya. Nah apa-apa Pak, memang seperti itu. Jadi memang terkadang di rencana kita itu tidak pasti bahwa itu akan terjadi Pak ya. Namanya target itu wajar Pak. Nah sekarang di posisi ke-6 Pak. Nah berikutnya kira-kira supaya lebih maksimal seperti target kita, apa yang bisa Bapak lakukan untuk memaksimalkan diferensiasinya anak-anak? Jadi saya akan tetap memantau mereka, kemudian tetap membuat list-list yang pemetaan itu, gaya dan minat mereka sebenarnya apa, gitu. Tetap melakukan pemetaannya. Jadi saya akan ada waktunya untuk mengadakan wawancara secara khusus untuk anak-anak. Jadi pemetaannya itu dilakukan melalui wawancara, juga pemantauan, memantau langsung gitu memantau, Pak. Oke Pak, padahal itu saya baru mau tanyakan Pak. Ya jadi pemetaannya menggunakan wawancara dan mengamati langsung. Masih adakah Pak mungkin supaya nanti pemetaannya lebih baik? Mungkin juga saya akan melibatkan orang tua. Orang tua Pak ya? Orang tua. Ada lagi Pak?
Mungkin juga teman-teman yang mengajar di kelas itu. Sedikit Pak tadi ya untuk orang tua, apa yang mau dilakukan terhadap orang tua? Seperti biasanya kan dalam pengambilan raport saya biasa panggil orang tua, kemudian saya biasa wawancara dengan mereka tentang anak ini. Gitu. Dan tetap saya akan sertakan tentang minat dan gaya belajar siswa ini. Nanti mungkin saya tanya kondisi keluarga, bagaimana anak ini di rumah dan sebagainya. Oke. Kemudian tadi selain orang tua, apalagi Pak tadi? Mungkin teman-teman yang mengajar di kelas itu. Rekan-rekannya. Ya. Nah, informasi apa yang mau didapatkan dari situ? Saya mau mendapatkan informasi bagaimana anak ini waktu ibu itu mengajar. Jangan sampai mereka ya, membeda-bedakan guru. Ada yang suka tidak suka. Dan biasanya begitu kalau dia suka gurunya ya antusias, kalau tidak ya tidak juga. Jadi mungkin saya harus juga memperhatikan seperti itu. Baik, Pak. Jadi tadi supaya pemetaannya lebih akurat, Bapak akan melakukan wawancara, Ya, kemudian melakukan pengamatan langsung, ya, kemudian mendapatkan informasi dari orang tua Pak ya. ya. Kemudian yang berikut adalah informasi dari rekan sejawat yang mengajar di kelas tersebut. Ya. Baik Pak. Jadi mudah-mudahan dengan adanya informasi ini pemetaan Bapak semakin baik. Nah, Ya. terkait dengan proses yang Bapak lakukan tadi di diferensiasi, Ya. kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan supaya diferensiasi ke depan itu bisa berjalan dengan baik? Ya, saya akan tetap terus memantau, dan ini saya lihat kalau dibuat kelompok ternyata mudah untuk melihat tentang minat dan kayak belajar Kelompok mereka. ya, membuat kelompok. Membuat kelompok. Selain itu membuat kelompok, apa yang Bapak bisa lakukan untuk bisa menguatkan potensinya Bapak? Terus belajar. Terus belajar ya tentang diferensiasi gitu Pak ya. Ya. Terus belajar. Nah, belajarnya itu dari mana Pak? Biasa itu ada yang KGBN di Toraja, jadi di situ itu kan ada terus apalagi Webinar ya. ya saya akan aktif, kemudian juga di YouTube banyak, Dari di YouTube? internet ya. Di SIM PKB juga kan ada biasa itu program-programnya dari pemerintah. Oh, SIM PKB. Ya, dari SIM PKB. SIM PKB. Apalagi Pak? Sumbernya? Sumbernya ya terutama juga dari teman-teman di sekolah. Oh, teman-teman di sekolah. Karena ada yang sudah jadi fasilitator, ada yang CGP juga, jadi kita bisa saling berbagi di situ. Berbagi gitu Pak ya. Oke, saya ulang Pak. Jadi untuk meningkatkan potensi Bapak di bidang diferensiasi, untuk mendiferensiasi anak, Bapak akan melakukan terus belajar melalui komunitas misalnya di KGBM, Ya. kemudian melalui webinar Pak ya, Ya. kemudian belajar dari YouTube, kemudian di SIM PKB, Ya. kemudian yang berikut adalah saling berbagi di sekolahnya Sekolah, Bapak ya. gitu ya, di sini Pak ya. Ya. Oke Pak. Nah, kira-kira setelah melakukan nanti ini Pak, harapannya Bapak itu seperti apa Pak? Ya, saya berharap supaya saya mendapat rentangan nilai 10. Berarti maksimal Pak ya, Maksimal, ya. caranya mendiferensiasi anak ya. Saya berharap. Oke, luar biasa. Itu target Pak. Target, ya. ya. Luar biasa. Terus kapan Pak mau diterapkan ini? Proses belajarnya, kemudian tadi mulai dari pemetaan kapan mau dilakukan, kemudian yang kedua adalah proses belajarnya kapan mau dilakukan Pak? Kalau pemetaan setelah pertemuan berikutnya langsung. Oh, pemetaan setelah pertemuannya. Ya, pertemuan berikutnya, pertemuan berikut ini saya akan adakan pemetaan untuk mereka langsung. Nah, terus belajarnya Pak? Ya, mungkin mulai nanti siang. Nanti siang. Ya. Oke. Nanti siang ya di mau ketika pulang nanti Pak gitu ya. Setelah kita pulang. Jadi langsung ya mau diterapkan Pak ya. Ya, kita coba untuk menonton YouTube. Di YouTube. Oke, baik. Nah, berikut saya kira-kira adakah yang Bapak harapkan bisa mendukung Bapak dalam proses untuk memaksimalkan potensi Bapak Ya. ini? Saya mengharapkan dukungan dari teman-teman Temannya. sejawat ya, Teman apalagi sejawat. yang sudah senior, yang sudah melakukan kegiatan berdiferensiasi dalam kelas, kan
sekolah kita adalah sekolah TK dan juga sudah banyak guru-guru sebenarnya. Bisa dispesifikkan Pak siapa namanya, siapa kira-kira? Ya, termasuk Pak Yusuf, Pak Yusuf ya. Ibu Norma, Ibu Resti. Oke. Mereka ini kan sudah yang saya anggap sudah senior dan sudah menerapkan Oke. pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Jadi saya berharap Pak apa yang Bapak mau rencanakan ini terkait dengan pengembangan diri, mengembangkan potensinya Bapak bisa berjalan dengan baik sehingga proses diferensiasi itu yang merupakan salah satu kelemahan Bapak dalam proses tadi itu semakin meningkat Pak ya. Sehingga anak-anak kita itu akan terpenuhi kebutuhan belajar mereka. Baik Pak. Sekian mungkin Pak ya. Oh ya. Ya, sekian, terima kasih Pak ya sudah berkesempatan untuk saya wawancarai. Kita berharap hasil dari wawancara dari supervisi ini akan memaksimalkan potensinya Bapak. Amin. Terima kasih Pak. Sukses Pak ya. Sukses, ya. Oke. Nah, Pak Aprianus, boleh saya tahu kira-kira bagaimana perasaan Bapak setelah dilakukan coaching ini? Ya, saya lega karena saya menemukan apa yang akan saya lakukan ke depan. Gitu. Iya. Iya. Jadi Karena merasa lega Pak ya. Selama ini saya bingung mau buat apa, dan ini setelah coaching ini ternyata ya sudah terbuka jalan untuk ini ke depannya lebih baik lagi. Luar biasa. Nah, dibandingkan dengan proses supervisi sebelumnya Pak, Ya. dengan supervisi yang ada sekarang, kira-kira supervisi yang paling menegangkan itu yang mana Pak? Yang dulu sebenarnya menegangkan. Menegangkan ya yang dulu ya. Yang dulu. Karena kita takut membuat kesalahan sehingga terlalu hati-hati. Ya gitu. Sekarang kan lega Pak ya, karena kita sebenarnya dalam supervisi itu tidak ada yang lebih tinggi atau lebih tahu. Oh iya. Pak. Terima kasih Pak.